Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Dian Fitriani dengan NIM 220107. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan antropometri, di mana kita akan melakukan pemeriksaan berat badan bayi ditimbang menggunakan timbang yang sudah dikalibrasi. Setelah itu kita catat hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan, di mana kita akan menggunakan alat untuk mengukur tinggi badan. Kita ukur hasilnya, lalu kita akan catat di laporan. Setelah itu kita akan melakukan lingkar kepala, yaitu setelah itu kita catat hasilnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana kita akan melakukan pengukuran dari tekanan darah yang diukur setelah usia 3 tahun menggunakan sphygmomanometer. Sini. Setelah itu kita ukur dari tekanan darah. Setelah itu kita turunkan sampai menemukan sistol dan diastol. Sudah. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan nadi. Kita letakkan di arteri brachialis. Kita hitung dari nadi pasien. Setelah itu di sini kita akan melakukan pemeriksaan frekuensi napas. Kita lihat apakah bayi tampak napas cepat atau tidak, teratur atau tidak. Lalu kita bandingkan antara kanan dan kiri pernapasannya, cepat atau lambat. Setelah itu kita amati selama 60 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh, di mana kita akan menggunakan pengukur suhu. Kita letakkan di ketiak. Kita buka terlebih dahulu baju pasien. Tunggu sampai bunyi. Setelah itu kita catat hasilnya. Di sini pasien normal. Setelah itu kita akan melakukan saturasi oksigen. Kita akan letakkan di jari pasien. Setelah itu nilai normal pada bayi itu lebih dari 95. Di sini pasien normal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan bagian abdomen pasien. Kita akan membagi dari 4 kuadran, yaitu ada RUQ atau right upper quadrant, LUQ atau left upper quadrant, lalu ada RLQ right lower quadrant, lalu LRQ di mana left lower quadrant. Setelah itu kita juga akan membagi jadi 9 regio, yaitu terdapat yang pertama hipokondrium dextra, lalu epigastrium, lalu hipokondrium sinistra, lalu lumbikus dextra, lalu umbilicus, lalu terdapat lumbica sinistra dan iliac dextra, dan terakhir bisa hipogastrium. Selanjutnya di sini dan iliac sinistra. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat dari bentuk dinding perut pasien, apakah dia simetris atau tidak, apakah terdapat massa atau tidak, lalu terdapat bekas operasi atau tidak, lalu terdapat striae atau tidak. Lalu kita perhatikan ada tidaknya gerakan paralistik. Setelah itu kita akan melakukan pada bayi itu dilakukan dengan pasiennya berbaring tertidur dalam keadaan tenang, lalu abdomennya tampak menonjol atau
adanya akibat otot perut yang belum berkembang sempurna. Lalu dinding perut dan peristaltik usus sering terlihat yang jelas. Terus terdapat di daerah umbilikalnya kemerahan, bengkak atau infeksi. Kita lihat apakah terdapat tanda-tanda tersebut. Setelah itu kita akan melakukan palpasi. Kita palpasi di dinding abdomen pasien. Kita lihat apakah dia terdapat Selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi. Yang pertama palpasi hati, di mana kita akan meletakkan tangan di bawah 3, 11 dan 12. Kita akan palpasi secara bimanual. Kita tekan dan rasakan dari si hatinya. Apakah dia membesar atau tidak. Lalu kita lakukan juga apakah arkus kostanya dia pada garis mid clavicula kanan atau tidak. Setelah itu kita lihat dari di bawah prosesus sifoid. Setelah itu kita buat garis imajiner dari tarik umbilikal ke garis ke arah umbilikal. Setelah itu di bagian tepi hati itu teraba 1-3 cm di bawah arkus kosta kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lien. Kita akan melakukan palpasi. Kita lihat apakah terdapat pembesaran atau tidak. Normalnya itu di bawah 2 cm di bawah arkus kosta kiri. Dan kita lihat apakah terdapat pembesaran atau tidak yang diikuti dari 8 menjadi 8 skala Schaffner yang ada 4 umbilikas dan 8 sias kanan. Setelah itu kita akan melakukan palpasi ginjal, di mana kita akan meletakkan tangan di bawah. Setelah itu kita akan lakukan palpasi. Dan untuk ginjal kiri kita akan melakukan palpasi apakah terdapat pembesaran atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan nyari ketok ginjal, di mana kita akan meminta pasien untuk duduk. Setelah itu kita akan mengetuk bagian ginjalnya apakah terasa nyeri atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi. Kita dengarkan dari suara ususnya normal atau tidak, meningkat atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan perkusi, di mana kita akan melakukan perkusi. Dia normal atau timpani atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan perkusi hepar sampai menemukan suara redup. Setelah itu kita tentukan dari batas hepar dan apakah dia terdapat pembesaran atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan asites. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genital wanita, di mana kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada bayi dan posisikan bayi tertidur dan sudah membuka pakaiannya. Setelah itu kita inspeksi di genital apakah dia tampak menonjol atau tidak akibat dari pengaruh estrogen. Selanjutnya kita lihat dari warna si labianya apakah dia merah muda atau pucat atau lebih hiperpigmentasi. Setelah itu kita lihat juga apakah terdapat sekret pada vagina yang berwarna seperti putih susu yang bercampur sedikit darah. Itu normal dan faktor dari si efek estrogennya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dan amati dari klitorisnya, dari ukuran, bentuk, dan labianya, mayor dan minornya, dan ada tidaknya ruang, luka, atau memar. Lalu kita nilai dari meatus uretranya dan labia mayor minornya, dan terdapat himen. Himennya itu normalnya itu menebal, tidak vaskular, dan lubangnya setara dengan jelas, dan lubang vagina terbuka. Setelah itu kita lihat apakah terdapat discharge yang abnormal seperti kuning atau berbau atau bernanah. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Di sini kita akan mencuci tangan 6 langkah WHO dan membersihkan alat yang sudah dipakai.